Bab 519 Hernan memiliki, dingin, dan penyerang misterius. Hernan meninggalkan rumah pada pukul 9 pagi keesokan harinya. Melihat gambar yang dikirim kembali oleh dronenya, Luke tenggelam dalam pikirannya. Siapa dua orang baru ini? Berbeda dari sebelumnya, dua pria yang duduk di kursi belakang limusin bersama Hernan mengenakan pakaian abu-abu dan semuanya tertutup. Sama seperti ketika Luke pergi untuk tugas pribadi, mereka mengenakan topeng dan kacamata hitam. Tingginya hanya sekitar 1,75 meter, tetapi terlihat sangat kuat. Bahkan paha mereka lebih tebal dari pinggang Vanessa. Apakah mereka petarung yang fokus pada kekuatan fisik? Luke berpikir sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya. Seorang petarung biasa yang fokus pada kekuatan fisik tidak memiliki banyak keunggulan di depan senjata dan mobil. Mereka juga harus gesit. Namun, keduanya tampaknya tidak membawa senjata, paling-paling, mereka hanya bisa membawa pistol. Memikirkan hal ini, Luke membuntuti mobil Hernan dari kejauhan. Pukul 8:30, mobil Hernan masuk ke kantor polisi. Bos ini tidak sepenuhnya mempercayai petugas polisi di bawah komandonya. Dia datang dan memeriksa uangnya setiap hari. Pada saat yang sama, bawahan dan petugas polisi semuanya dengan panik mencari Dominic, juga pria yang telah menamparkan Hernan begitu keras. Saat itu, Hernan masuk ke kantor polisi dengan masker wajah. Melihat keterkejutan di mata direktur kantor polisi, dia membentak dengan marah, "Aku masuk angin, oke." Direktur segera menunjukkan bahwa dia dengan tulus mempercayai alasan bosnya. Dia hanya berkata, "Bos, kantor polisi memiliki 2 kali lipat jumlah penjaga seperti biasanya. Kami juga memiliki perwira elit di sekitar brankas itu sendiri. Tidak perlu khawatir." Hernan menganggukkan kepalanya, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, "Idiot, aku khawatir kaulah yang akan mencuri uangku." Dia dengan cepat memeriksa uang di lemari besi sebelum dia kembali ke kantor direktur, duduk sementara direktur berdiri di samping dengan patuh seperti antek kecil. Hernan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Kembalilah ke bisnismu, jangan berdiri di sini." Direktur mengangguk dan pergi. Setelah pintu tertutup, Hernan akhirnya melepas topeng besarnya untuk memperlihatkan pipinya yang bengkak. Untungnya, hanya dua bersaudara yang paling dia percayai bersamanya, dan mereka tidak akan mengejeknya. "Bos, ketika kita menangkap orang yang menamparmu, berikan dia padaku. Saya akan mematahkan setiap tulang di tubuhnya," kata salah satu pria abu-abu dengan suara serak. Hernan mengangguk tak berdaya. "Baiklah, kamu bisa memilikinya." Kedua bersaudara itu setia tetapi tidak bijaksana, mereka harus menyentuh tempat yang sakit. Tidak bisakah mereka menjatuhkannya? Hernan tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Mengingat apa yang terjadi pada sore hari sebelum kemarin, dia merasa tercekik oleh amarah. Jika dia ditembak hari itu, dia mungkin akan marah, tetapi tidak terlalu sedih. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan dia secara fisik, wajahnya yang bengkak, yang 50% lebih besar dari biasanya, hampir tidak dihitung sebagai cedera ringan. Tetapi dia lebih suka bahwa dia telah ditembak sehari sebelum kemarin, itu, setidaknya, akan lebih cocok untuk petinggi seperti dia. Seorang petinggi yang tidak tertembak tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satunya. Sebaliknya, dia telah ditampar dengan keras, dan dia tidak dapat menemukan orang yang melakukannya. Itu memalukan. Bahkan pada saat itu, Hernan masih merasa bingung. Orang gila mana yang akan menangkapnya hanya untuk menamparkan wajahnya. Selain itu, apa yang dikatakan pria itu hari itu juga membuatnya marah. Dia telah menyentuh terlalu banyak pantat wanita. Bagaimana dia bisa tahu wanita mana yang dimaksud orang asing itu? Jika dia membunuh pacar setiap wanita yang pantatnya dia sentuh, ratusan pria di Rio akan mati. Setelah kejadian itu, dia bahkan mendapatkan rekaman pengawasan dari hotel. Namun, bawahannya dengan menyesal memberitahu dia bahwa rekaman itu tidak mengandung petunjuk tentang orang asing itu. Ketika mereka memberitahu Hernan, mereka semua berkeringat dan merasa beruntung karena kamera pengintai tidak menangkap Hernan dipukuli. Sebagai orang besar di Rio, Hernan secara alami melarang hotel merekamnya. Faktanya, tidak ada rekaman penyerang di kamera sebelum dan sesudah dia menyerang Hernan. Selain itu, penyerang mengenakan kacamata hitam, topi, dan janggut, dan memiliki sesuatu di mulutnya yang mengubah bentuk wajahnya. Jadi, sementara banyak orang telah menyaksikan penyerangan itu, tak satu pun dari mereka yang ingat seperti apa rupa si penyerang. Sebenarnya, bawahan Hernan tidak berpikir bahwa siapapun akan memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa mereka mengingat penyerang. Selama mereka tidak idiot, penduduk setempat tidak akan pernah mengatakan bahwa mereka ingat apa yang terjadi. Intinya adalah bahwa Hernan telah ditekan dan ditampar dengan konyol.
Jika mereka ingat penyerangnya, itu berarti mereka telah melihat Hernan dipukuli. Tetapi penyelidikan terhadap para turis menunjukkan bahwa memang tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah penyerang dengan jelas atau kemana dia pergi. Ini menjadi misteri baru yang belum terpecahkan di Rio tentang siapa yang menamparkan wajah Hernan. Sementara Hernan merajuk, Dominic dan timnya tiba di tempat parkir bawah tanah Departemen Kepolisian. Dua mobil polisi mengawal sebuah truk lapis baja domestik yang agak lusuh di depan dan belakang ke pintu masuk tempat parkir. Melihat bagian belakang truk lapis baja lusuh, yang telah dimodifikasi secara aneh, petugas polisi yang berjaga bertanya, ada apa dengan truk ini? Petugas di kursi pengemudi melihat ke kaca spion sambil mendengarkan rekannya menghitung mundur di kursi penumpang. 3, 2, 1. Sekarang. Sopir tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan tasernya ke petugas yang datang untuk melihat. Dua paku pada kabel logam terbang keluar dan menabrak petugas yang sedang bertugas. Dia langsung tersentak dan jatuh. Pada saat yang sama, seseorang di kursi penumpang mobil polisi di belakang juga mengaktifkan taser dan menembak jatuh petugas lain. Ketiga mobil itu kemudian melaju kencang, menerobos pagar pembatas, dan menyerbu ke tempat parkir. Kita hanya punya waktu 30 detik, kata pengemudi truk lapis baja itu melalui walkie-talkie. Semua orang mulai menghitung mundur. 30, 29. Mobil polisi di depan menyingkir. 27, 26. Truk lapis baja itu melaju kencang, bumper bajanya kasar tetapi sangat kokoh. 25, 24, 23. Ledakan. Truk lapis baja itu meledak menembus dinding. 22, 21. Truk lapis baja itu mundur dan berputar. Sebuah papan logam melesat keluar dari bagian belakang truk dan salah satu ujungnya mendarat di tanah. 20, 19, 16, 15, 11, 10. RM4 pria keluar dari mobil polisi. Dua dari mereka menarik kait derek dari truk dan menempelkannya ke kait logam di lemari besi yang setebal lengan seseorang. Pada saat yang sama, dua pria lainnya dengan cepat menempelkan beberapa bahan peledak plastik di dinding di sekitar lemari besi, sebelum mereka berteriak, selesai. Mereka berempat berlari bersama. 6, 5. Dua dari empat pria itu masuk ke mobil polisi, dan salah satu dari dua pria yang tersisa berteriak, siap, meledak. 3, 2, 1. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan ringan terdengar dalam lingkaran di dinding di sekitar lemari besi. Bab 520 Perlombaan di Rio. Hampir pada saat yang sama, kedua mobil polisi itu melaju kencang. Dengan gemuruh yang memekakkan telinga saat ban berdecit di atas tanah, kabel baja yang terpasang pada kait derek di bagian belakang mobil ditarik kencang. Dengan suara keras, sebuah brankas besar terseret keluar. Kedua pria yang bersembunyi di luar tembok dengan cepat memeriksa brankas dan mengarahkan pengemudi. Kiri, ke kiri. Oke, tahan. F***, pindahkan batu bata itu. Ini keluar sedikit. Tidak, tidak apa-apa. Kita bisa melakukannya. Sialan, cepatlah. Kita kehabisan waktu. Oke, selesai. Dua pria di belakang menyaksikan brankas diangkut ke bagian belakang truk lapis baja. Mereka dengan cepat melepaskan kaitnya, dan papan yang mereka gunakan untuk memindahkan brankas ke dalam truk jatuh ke tanah. Sementara itu, mereka menopang bagian belakang truk dengan rel logam tebal dan kokoh untuk mencegah brankas tergelincir. Truk lapis baja segera berputar, dan kait derek di bagian belakang mobil polisi juga dilepaskan. Kedua pria itu masuk ke dalam mobil polisi dan berteriak, ikuti dia. Jika kita tinggal lebih lama, kita akan berubah menjadi keju Swiss. Beberapa petugas telah muncul di tangga ke tempat parkir saat itu. Mereka menembaki 3 mobil tanpa ragu-ragu. Tapi truk lapis baja itu meraung dan, seperti banteng yang marah, menyerbu keluar dari tempat parkir. Di kantor di lantai atas, Hernan masih memikirkan bagaimana dia akan memukul Dominic, serangga yang muncul baru-baru ini, ketika dia melihat para petugas di luar mulai berlarian dengan berantakan. Terkejut, dia bergumam, apa yang terjadi? Direktur berlari masuk, panik. Mereka di sini. Hernan bertanya, siapa? Sutradara menjawab, Dominic dan yang lainnya. Mereka mendobrak masuk ke ruang bawah tanah dan mencuri seluruh brankas. Mata Hernan melotot saat dia mengutuk keras. Apa-apaan ini? Di jalan, Brian menginjak gas di truk lapis baja dengan keras. Dua mobil polisi yang mereka curi telah berbelok ke pinggir jalan dan tidak bersamanya. Serangkaian mobil polisi mengikutinya dengan sirene menyala. Suara istrinya Mia terdengar melalui walkie-talkie. Lebih baik kamu menginjaknya. Ada mobil polisi di depan, sepertinya mereka akan mencoba dan memblokirmu.
Brian berkata sambil tersenyum, saya melihat mereka. Mereka tidak bisa menghentikanku. Saat dia mengatakan itu, truk lapis baja menabrak mobil polisi yang tidak bisa mengerem tepat waktu dan membuatnya terbang, sebelum truk itu menabrak mobil di jalan raya dengan agresif. Mobil polisi yang ditabrak dikirim berputar-putar. Berat truk lapis baja berada pada level yang berbeda sama sekali. Haha, itu yang aku bicarakan. Teriak Brian. Mia terdiam sejenak, sebelum melanjutkan, polisi datang di sebelah kananmu. Mereka sedang memasang paku. Pergi ke kiri. Brian memutar kemudi. Ban berdecit saat truk lapis baja itu berbelok tajam 90 derajat dan menabrak rumput di sebelah jalan. Sebuah tiang lampu terlepas dari bagian belakang truk dan jatuh ke jalan, memaksa mobil polisi di belakangnya untuk berhenti. Mia berkata, mobil polisi masuk dari selatan. Jangan biarkan mereka menghalangi Anda dalam perjalanan ke titik pertemuan. Brian tertawa terbahak-bahak. Bukan masalah. Pada saat itu, dua sepeda motor polisi keluar dari samping untuk mengejarnya. Para petugas di sepeda mengambil senjata mereka dan menembak. Brian hanya menatap mereka dengan acuh tak acuh. Mobilnya telah dimodifikasi dengan kaca anti peluru. Tidak mungkin bagi Uzi mereka untuk mematahkan pertahanannya. Namun, tidak ada petugas polisi yang dilengkapi dengan Uzi. Jadi, mungkin saja anak buah Hernan yang menyamar sebagai polisi. Wajah Brian berubah dingin. Melihat sepeda motor polisi di belakangnya, ia tiba-tiba memutar setir sehingga salah satu ban belakang truk menabrak sepeda motor yang baru saja menyusul. Merasakan tabrakan kecil di belakang truk, Brian mencibir dan tiba-tiba menginjak rem. Sepeda motor lainnya menabrak bagian belakang truk. Truk lapis baja berat hanya bergidik sedikit. Brian mempercepat lagi dan kembali ke jalurnya. Kedua sepeda motor polisi itu jatuh, tetapi itu masih sedikit menundanya. Mobil polisi mendekatinya dari kedua sisi. Para petugas di kursi penumpang menembak seperti orang gila dengan senapan mereka. Brian harus menundukkan kepalanya, karena petugas bertujuan untuk memecahkan kaca anti peluru. Mia berkata lagi, tidak bagus, mereka akan mengepungmu. Han, Roman, sudah waktunya pertunjukan. Dengan suara gemuruh yang keras, dua mobil polisi keluar dari jalan terdekat dan menabrak dua mobil polisi lainnya. Mereka kemudian berputar lagi tanpa ragu-ragu dan menabrak bagian belakang dua mobil polisi lagi, menyebabkan mereka membelok dengan liar dan menabrak gedung-gedung di dekatnya. Brian merasa lega. Truknya sangat kokoh, tetapi sangat berat dan syarat dengan brankas yang tidak praktis, sehingga tidak bisa melaju terlalu cepat. Namun, dengan bantuan dari Han dan Roman, pria kulit hitam jangkung, semuanya segera diurus. Mobil polisi Han dan Roman kemudian memisahkan diri lagi. Setiap kali sekelompok mobil polisi mulai menggigit tumit Brian, Han dan Roman akan menyerbu dari samping untuk menimbulkan masalah. Kamuflase mobil polisi mereka sangat menyesatkan. Meskipun petugas polisi tahu bahwa dua mobil polisi milik perampok, tidak mungkin bagi mereka untuk membedakan mana yang palsu selama pengejaran liar ketika mereka tidak melihat apa-apa selain mobil polisi. Selain itu, Han dan Roman jauh lebih terampil mengemudi daripada perwira biasa. Dengan kerja tim mereka dan truk Brian yang seperti banteng, hampir 4 kelompok mobil polisi dimusnahkan satu demi satu. Di tengah gemuruh yang keras, Mia berkata, Han, Roman, titik pertemuan ada di depan. Kamu bisa mundur sekarang. Dua mobil polisi yang rusak berat terbelah dan menghilang kedua jalan di dekatnya. Lebih banyak mobil polisi muncul beberapa ratus meter di belakang truk lapis baja itu. Brian meraung, bersiaplah, aku datang. Ayo pergi. Truk lapis baja itu menyerbu di bawah jalan layang, dengan segerombolan mobil polisi yang mengejarnya. Tidak jauh dari sana ada jembatan laut. Truk lapis baja maju ke depan di jembatan panjang itu seperti seorang ksatria yang kesepian. Segerombolan mobil polisi mengikuti di belakangnya, seperti sekawanan hiena yang menggigit tumit singa. Di dalam truk lapis baja, Brian mencibir. Nakba asterisk Chess, rasakan ini. Dia memutar kemudi, dan bagian belakang truk menabrak mobil polisi di sebelah kanan yang mencoba menyalipnya. Mobil polisi itu menabrak penjaga jembatan. Itu ditarik sepanjang batas semen selama belasan meter di sudut, sebelum jatuh ke laut. Wow, Brian berteriak kegirangan. Dia memutar kemudi, dan bagian belakang truk menabrak bagian depan mobil polisi di sebelah kirinya. Mobil polisi itu langsung terlempar saat terbalik di udara sebelum menabrak atap terlebih dahulu di jalur mobil yang berlawanan. Mobil polisi di belakang truk melambat hampir bersamaan. Truk lapis baja dengan brankas di dalamnya sangat berat sehingga dapat dengan mudah mengirim mobil polisi terbang dengan satu dorongan. Bab 521 Konfrontasi di Jembatan. Hernan,
yang mengikuti mereka dari kejauhan, mengutuk dengan marah. Tidak berguna, mereka tidak bisa menghentikan satu mobil ketika ada lebih dari 10. Salah satu dari dua pria berbaju abu-abu berkata, tapi, bos, itu mobil lapis baja. Hernan terdiam. Tentu saja aku tahu itu mobil lapis baja. Mengapa lagi saya menekankan bahwa petugas polisi yang tidak berguna itu memiliki lebih dari 10 mobil? Kedua saudara ini benar-benar bodoh. Hernan menghela nafas pada dirinya sendiri. Yah, baiklah. Hernan tidak akan mempercayai mereka jika mereka tidak sebodoh itu. Persis seperti itu, truk lapis baja menyerbu dengan keras di atas jembatan. Setelah beberapa mobil polisi, berani, terlempar ke laut, tidak ada lagi yang berani menyalip truk tersebut. Mereka hampir tidak terampil mengemudi. Setelah melintasi jembatan, truk lapis baja itu tiba-tiba melambat. Petugas polisi di belakang menganggap itu aneh, dan kemudian melihat binatang logam itu berayun di jalan terbuka di ujung untuk menghadap jembatan lagi. Dengan deru mesin yang memekakkan telinga, binatang logam itu berputar dan menyerang mobil polisi lagi. Ekspresi para petugas di mobil polisi berubah. Mereka berteriak dengan panik dan mobil-mobil di depan semuanya berhenti mendadak. Tetapi para petugas di belakang tidak bereaksi secepat itu, dan masih melaju kencang ketika mereka menyadari bahwa mobil-mobil di depan telah berhenti. Selusin mobil polisi saling bertabrakan dengan keras. Hanya 3 mobil polisi terakhir yang bisa berhenti tepat waktu. Dengan senyum mengejek, Dominic berkata, ayo, mari kita lihat siapa yang tangguh. Mengatakan itu, dia menekan 2 tombol di dashboard. Bumper truk lapis baja itu perlahan miring sehingga mencuat hampir secara horizontal. Mesin berputar lebih eksplosif, dan api biru menyembur keluar dari pipa knalpot truk. Truk, yang selama ini lebih lambat, tiba-tiba melaju kencang, dan meskipun bempernya berat, bagian depan truk terangkat sedikit dari tanah. Dominic akhirnya mengaktifkan sistem akselerasi. Lampu depan truk lapis baja itu juga dinyalakan, cukup terang untuk membutakan petugas polisi Rio di depannya. Setelah akselerasi awal, Dominic menekan tombol lain, dan mobil semakin dipercepat. Melihat binatang logam yang menyerang tepat ke arah mereka dengan gemuruh yang menakutkan, semua petugas polisi berteriak ketakutan. Mereka dengan cepat berlari keluar dari mobil polisi mereka yang hancur dan ke jalur yang berlawanan. Bang! Dengan suara yang luar biasa, truk itu memotong 2 baris mobil polisi dengan sudut yang sempurna ketika 2 mobil di paling depan terlempar ke samping. Setelah serangkaian tabrakan, 2 baris mobil polisi terbelah seperti pisau panas memotong mentega. Truk lapis baja berat dengan brankas berat di dalamnya menabrak 8 atau lebih mobil polisi yang terjebak di tengah jembatan dengan kekerasan. Saat truk menerobos, Dominic memutar kemudi ke kiri dan ke kanan, dan bempernya merobohkan 3 mobil polisi yang tersisa. Jalan di depannya sekarang jelas. Semua orang tercengang. Baik petugas Rio di jalur berlawanan dan penjahat di mobil Hernan yang datang dari belakang kehilangan kata-kata. Gambar monster logam yang beratnya lebih dari 10 ton datang ke arah mereka dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam terlalu mengejutkan. Lebih mengerikan lagi, monster ini juga memiliki tanduk di kepalanya. Pengemudi Hernan baru saja menghentikan mobil dan masuk ke gigi mundur ketika dia mencoba untuk kembali, ketika truk lapis baja itu melaju kencang. Ledakan, ledakan. 2 SUV hitam di depan Hernan dikirim terbang. Satu jatuh ke laut, dan yang lainnya dikirim berguling ke jalur yang berlawanan. Khawatir, Hernan tiba-tiba berteriak, landak. Saat berikutnya, salah satu pria berbaju abu-abu di sebelah Hernan meraihnya. Pria lain berbaju abu-abu membuka pintu dan mencengkeram bahu pria pertama dengan tangan satunya. Dia mendorong pintu dengan kedua kaki, dan mereka bertiga melompat keluar dari mobil. Mereka menabrak jalan dengan benturan keras dan berguling hampir 10 kali sebelum akhirnya berhenti. Saat mereka melompat keluar, Dominic membuka pintu dan melompat keluar dari truk lapis baja juga. Pada peregangan terakhir itu, dia telah mematikan akselerasi dan membiarkan mobil melambat secara alami. Meski begitu, kelembaman truk lapis baja dengan mudah mendorong mobil Hernan keluar. Terjebak, kedua kendaraan itu melanggar batas semen dan jatuh ke laut. Dominic berguling-guling di tanah sebelum berjuang kembali berdiri. Tidak jauh dari situ, pengemudi Hernan, yang setengah berlutut di tanah dan memiliki ekspresi garang di wajahnya, mengeluarkan pistol di pinggangnya dan membidik Dominic. Pada saat itu, Dodge hitam terbang dari belakang. Mobil itu berputar dan menabrak pengemudi Hernan, membuatnya terbang ke udara dalam lengkungan sebelum dia jatuh ke laut. Dodge melayang 10 meter dan kemudian berhenti di sebelah Dominic. Di dalam mobil, Brian tersenyum pada si botak berotot. Tidak bisakah kamu membawa senjata? Dominikus menyeringai. Kamu membawa satu, kan?
Brian melemparkan pistol ke arahnya. Menangkapnya, Dominic masuk ke mobil. Mereka mengangkat senjata pada saat yang sama dan membidik jalan di depan saat Dodge melaju kencang. Di jalan, salah satu dari dua pria berbaju abu-abu perlahan berdiri, dan dia meraung dengan marah, sakit, sialan. Baik Brian maupun Dominic mengerutkan kening, bagaimana pria ini masih begitu bersemangat setelah kecelakaan itu. Mereka menembakkan pistol mereka tanpa ragu-ragu. Bang, 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 bang. Pria berbaju abu-abu itu hanya menutupi wajahnya dengan tangannya dan membungkuk rendah, sebelum dia meraung dan menyerang Dodge. Bang! Dengan suara keras, pria berbaju abu-abu itu terlempar sejauh 10 meter seperti balon, tetapi Dodge, yang baru saja menambah kecepatan, tiba-tiba melambat. Di kursi pengemudi, ekspresi Brian muram. Mobilnya mati. Dominic berkata, "Ayo keluar." Mereka keluar dan mulai berlari ke ujung jembatan dari tempat mereka datang. Namun, pria yang ditabrak mobil itu bangkit kembali dan berteriak sekuat biasanya, "Kamu memukulku lagi. Anda pikir mobil Anda begitu hebat? Saya akan membunuh kamu." Mengatakan itu, dia tiba-tiba menyerang mereka. Dominic dan Brian menembak secara berurutan. Yang mengejutkan mereka, pria itu hanya tersentak sedikit setelah ditembak beberapa kali, dan dia terus menyerang ke depan. Dia memakai rompi anti-peluru. Tembak dia di kepala. Brian bereaksi dengan cepat. Tapi itu tidak ada gunanya. Pria berbaju abu-abu sudah berada di depan mereka, dan dia mengayunkan kedua tinjunya. Brian buru-buru menghindar. Dia hanya memiliki tubuh biasa, dan tidak berani berbenturan langsung dengan pria berbaju abu-abu. Brownie Dominic, bagaimanapun, tidak mau kalah, dan hanya memblokir tinju pria itu dengan kedua tangannya. Bang! Dominic mengerutkan kening dan berteriak, dia sangat kuat. Brian menjadi lebih berhati-hati setelah mendengar itu. Pria berbaju abu-abu itu terlalu tidak sabar untuk berurusan dengan orang yang gesit itu. Dia hanya berbalik dan meninju Dominic lagi. Kali ini, Dominic menghindari pukulan itu dan membalas dengan sebuah kail. Bab 522 Intersepsi Orang Hitam, dan Kejatuhan Hernan. Pria berbaju abu-abu itu tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Dia hanya meluncurkan kail dengan tinjunya yang lain juga. Dominic berhasil menggerakkan kepalanya pada saat-saat terakhir. Kailnya mengenai kepala pria itu, tetapi pria itu mengenai bahunya. Seketika, bahu Dominic retak, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berteriak kesakitan dan jatuh ke samping. Pucat, Brian berhenti menghindar dan menendang pria berbaju abu-abu itu. Pria berbaju abu-abu itu masih tidak menghindar. Dia membiarkan Brian menendang perutnya, sebelum dia meraih pergelangan kaki Brian dan melemparkannya beberapa meter jauhnya. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Anda hanya bisa mengemudi. Kamu tidak tahu apa-apa tentang berkelahi. Pria berbaju abu-abu itu meraung dan memukul-mukul dadanya. Kemudian, terdengar suara mesin berputar mendekat sekali lagi. Pria berbaju abu-abu itu menoleh dan melihat dua mobil melaju kencang dari ujung jembatan, Mustang hitam di depan jauh di depan. Dia berbalik dengan jijik. Trik yang sama lagi. Apa yang bisa kamu lakukan selain menabrak orang dengan mobilmu? Adik laki-laki, jagalah itu. Petik 2. Di sisi lain, pria berbaju abu-abu yang menggendong Hernan bangkit. Bos, kamu tunggu di sini sementara kami mengurus mereka. Weh, Hernan nyaris tidak bisa bicara saat itu. Tidak seperti dua bersaudara itu, dia telah hidup seperti seorang pangeran selama bertahun-tahun, dan pusing dan sakit di sekujur tubuh setelah berguling-guling di jalan barusan. Tetapi pria berbaju abu-abu yang melindunginya telah mengambil sebagian besar dampak, jadi meskipun dia terluka, Hernan tidak terluka parah. Pria ini berjalan keluar untuk menghadapi dua mobil yang baru saja muncul sambil menggerutu, "Saya kakak di sini. Kamu adalah adik laki-laki, mengerti?" Dia, pria berbaju abu-abu yang memukuli Dominic dan Brian tertawa. "Kalau begitu mari kita mengadakan kontes. Siapapun yang terlempar lebih jauh ke belakang adalah kakak laki-laki." Petik 2. Pria lain berbaju abu-abu dengan cepat setuju. Oke, Hernan, yang masih kesakitan, tidak tahu harus berkata apa. Apa-apaan, bukankah yang terlempar ke belakang dengan jarak yang lebih pendek menjadi yang lebih kuat? Apakah Anda berpikir bahwa ini adalah tembakan? Pria berbaju abu-abu di ujung ini mulai berlari dengan postur yang sama persis dengan pria berbaju abu-abu pertama yang terkena pukulan Brian. Menghindari, membungkuk rendah dan menutupi wajahnya dengan tangannya, dia berlari ke depan. Mustang hitam itu dengan cepat mendekati pria berbaju abu-abu dari ujung jembatan. Sebuah pistol mencuat dari jendela pengemudi, tetapi pria berbaju abu-abu itu mengabaikannya dan terus berlari. Bang, bang, bang.
Pria berbaju abu-abu tersentak tetapi terus berlari. Namun, tabrakan yang dia antisipasi tidak terjadi. Mesin menderu melewatinya. Yang dia dengar hanyalah komentar samar dan mengejek. Ini mobil baruku. Bingung, pria berbaju abu-abu itu menurunkan tangannya dan berbalik. Bang, 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 bang. Pria berbaju abu-abu tersentak dan tidak bergerak sejenak, sebelum dia jatuh mati. Di sisi lain, pria berbaju abu-abu yang sibuk memukuli Dominic dan Brian tidak menyadari apa yang terjadi. Hernan memperhatikan, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Mustang mengerem dengan keras dan mulai berbelok. Pria berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, hanya untuk melihat Mustang berputar dan melayang melewatinya dengan pintu pengemudi terbuka. Seorang pria melangkah keluar dan melangkah dengan pistol di tangannya. Mustang di belakangnya masih berputar ke depan, dan bagian belakang mobil meleset beberapa sentimeter dari pria itu. Akhirnya, mobil berhenti 8 meter saat menghadap ke arah kota Nitroy. Bang, bang, melihat orang asing itu mengangkat senjatanya, pria berbaju abu-abu itu tanpa sadar menutupi wajahnya, dan lengannya menerima pukulan itu. Bang, bang, dia terus menutupi kepalanya dengan tangannya. Ini adalah serangan balik paling umum mereka terhadap senjata. Bang, bang, tetapi ketika dia merasakan benturan di lengannya kali ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu mengencang di sekelilingnya. Melihat ke bawah, dia melihat apa yang tampak seperti tali di sekelilingnya. Namun, tali itu setebal jari dan memiliki kilau logam, itu adalah kabel baja. Sebelum otaknya yang lambat bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, lebih banyak kabel melilitnya sampai dia benar-benar diikat seperti pangsit. Sesosok kemudian melesat di belakangnya dan menendang pantatnya sebelum menginjak punggungnya dan bergerak cepat. Pria berbaju abu-abu itu akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia meraung dengan marah dan berjuang. Sayangnya, betapapun kuatnya dia tidak bisa mematahkan kabel baja. Itu melilitnya begitu erat sehingga tidak mungkin baginya untuk mengerahkan kekuatannya. Setelah mengikat pria itu, Luke berkata, bingo, pada dirinya sendiri. Roping dasar pasti sepadan. Secara alami, dia adalah orang yang bergabung dalam pertempuran di Mustang hitam. Setelah menyaksikan penampilan dua pria abu-abu itu, dia tahu bahwa itu mungkin kartu truf Hernan. Mereka bisa menahan peluru dan mobil yang melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam tanpa terbunuh. Mereka tidak bisa normal. Kemampuan ini terlalu berat untuk ditangani oleh Dominic dan Brian. Dominic dan Brian tidak bodoh, hanya saja mereka tidak memiliki semua fakta. Jika mereka pergi, mustahil bagi kedua pria berbaju abu-abu itu untuk menangkap mereka. Atau mereka bisa saja menghancurkan kedua pria berbaju abu-abu itu berulang-ulang dengan truk lapis baja. Luke tidak berpikir bahwa orang-orang itu bisa selamat dari itu. Tetapi Luke, yang telah mengamati pertempuran dengan drone-nya, menemukan bahwa kelemahan kedua pria itu adalah mata mereka. Ketika mereka menutupi wajah mereka, mereka sebenarnya melindungi mata mereka. Juga, kedua pria berbaju abu-abu itu tidak terlalu gesit. Setelah memasuki medan perang, Luke dengan cepat menembak kepala orang pertama melalui matanya, sebelum dia mengikat orang kedua dengan kabel baja. Setelah berhadapan dengan dua lawan yang luar biasa, Luke melemparkan tali lain dan menangkap Hernan, yang mencoba menyelinap, dan menarik pria itu kembali. Mengikat jagoan besar ini dengan cara yang hampir sama, Luke menyeret mereka ke Mustangnya, satu tawanan di masing-masing tangan. Dia memasukkan pria berbaju abu-abu ke dalam bagasi dan melemparkan Hernan ke kursi belakang. Kemudian, Mustang hitam itu meraung dan langsung melaju ke Nitroy. Dari saat pria pertama berbaju abu-abu terbunuh, hingga pria kedua dan Hernan ditangkap dan dibawa pergi, tidak lebih dari 20 detik telah berlalu. Dominic dan Brian, yang berjuang untuk bangkit, saling memandang dengan bingung. Apa yang telah terjadi? Siapa pria kulit hitam setinggi 1,9 meter tadi? Mengapa dia membantu mereka? Brian tidak terlalu memikirkannya. Meraih lengan kanan Dominic, dia menarik, memutar dan mendorongnya kembali ke tempatnya. Terdengar suara retakan, dan Dominic berteriak keras, tapi ekspresinya menjadi santai setelah itu. Bahu kanannya, yang terkilir dalam pertempuran, telah muncul kembali. Dominic mengusap bahunya yang sakit dan berkata, terima kasih. Baru pada saat itulah mobil kedua, Toyota, mencapai mereka. Han mengemudikan mobil, dan Vincent melambai liar ke arah mereka, sebuah AK di tangannya. Cepat dan naik, polisi akan datang. Bab 523 keuntungan untuk semua orang, dan rencana pelarian yang licik. Dominic tidak membuang waktu untuk obrolan ringan. Ayo pergi. Kedua menantu itu segera masuk ke jok belakang Toyota, yang berbalik dan bergegas menuju Rio.
Setelah Mustang hitam menyeberangi jembatan dan memasuki Nitroy, Luke menepi di jalan yang sepi dan menyeret pria berbaju abu-abu itu keluar dari bagasi. Melepas tudung dan topeng pria itu, Luke menghela nafas setelah melihat wajah pria itu. Ya, kamu benar-benar terlalu mengerikan untuk dilihat. Karena itu, dia tidak menutupi wajah pria itu lagi. Pria itu mendengus marah, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan handuk yang dimasukkan ke mulutnya. Wajahnya sangat jelek, kulitnya abu-abu dan hitam, seperti kadal, dan memiliki tonjolan di atasnya, yang tidak membuatnya terlihat seperti manusia. Luke tidak peduli dengan kemarahannya. Dia mengambil pisau dan menyayat bahu pria itu beberapa kali. Melihat ujung pisau yang tumpul dan tanda putih di bahu pria itu, Luke mengangguk. Kamu benar-benar memiliki kemampuan bertahan yang hebat. Tak hanya tertabrak mobil, senjata tajam pun nyaris tak bisa menembusmu. Anda memang memiliki perlindungan fisik yang hebat. Saat Luke mempelajari ujung pisau, sedikit kegembiraan muncul di mata pria berbaju abu-abu itu. Duri abu-abu kecil muncul dari dahi pria itu dan tumbuh hingga 5 cm dalam waktu kurang dari 3 detik. Pria berbaju abu-abu itu mengeluarkan raungan teredam. Duri abu-abu itu melesat ke kepala Luke dengan garis abu-abu. Hehe, terkekeh, Luke mengangkat tangan kanannya tanpa tergesa-gesa dan menangkap duri itu dengan 2 jari di depan dahinya. Pria berbaju abu-abu itu tercengang. Luke membalikkan benda itu di antara jari-jarinya dan mengamatinya dengan penuh minat. Di balik sarung tangan hitamnya, duri abu-abu itu berkilauan dengan kilau metalik yang samar. Jadi, inilah mengapa kamu disebut landak, gumam Luke, sebelum dia menjentikkan pergelangan tangannya. Astaga, masih ada keterkejutan di mata kiri pria itu, sebelum cahaya di dalamnya perlahan meredup, sementara mata kanannya telah berubah menjadi lubang. Luke telah mengembalikan duri abu-abu itu kepada pemiliknya yang sah, jauh di dalam kepala pria itu. Melihat pemberitahuan sistem, Luke mendengus dan pergi. Pada saat yang sama, Dominic dan Brian bertemu dengan orang lain dan kembali ke pabrik yang ditinggalkan. Semua orang berkumpul di pabrik. Setelah memeriksa kakaknya dan suaminya, Mia tersenyum. Terima kasih Dewa, tidak ada cedera yang serius. Setelah keheningan yang lama, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada Dominic dan Brian, pemimpin mereka, itu akan menjadi harga yang terlalu tinggi untuk dibayar untuk operasi ini meskipun berhasil. Syukurlah, sementara hidup mereka dalam bahaya berkali-kali, mereka berhasil kembali dengan selamat. Dominic menyeringai senang ketika dia melihat saudara perempuannya memeluk saudara iparnya. Dia berteriak, "Oke, mari kita bongkar jarahannya dulu." Di sampingnya ada truk barang besar dengan kontainer yang diperpanjang. Mendengar kata-kata Dominic, Roman, pria kulit hitam jangkung, berlari ke dalam truk. "Biarkan aku melakukan." Dia, wadah terbuka dan miring ke bawah. Kemudian, sebuah truk lapis baja perlahan-lahan keluar dari kontainer untuk mendarat di tanah. Di bagian belakang truk ada brankas yang sangat besar. Vanessa telah menggunakan cara yang sama di New York. Itu masih berguna kali ini. Brian, yang mengemudikan truk lapis baja asli yang membawa brankas yang mereka curi dari kantor polisi, telah memasuki truk pengangkut barang yang berada di pinggir jalan sebelum menyeberangi jembatan laut. Vanessa berada di belakang kemudi truk pengangkut barang itu. Sebuah truk lapis baja palsu sudah menunggu di depan truk barang, dan Dominic mengendarainya ke jembatan. Pada saat mobil polisi mendekati jembatan, bagian belakang truk barang tertutup dan melaju dengan kecepatan yang tenang. Pada saat itu, mobil polisi, yang sebelumnya tidak melihat pikap lapis baja, tidak memperhatikan switcheroo sama sekali. Alasan trik sulap tidak pernah menjadi tua adalah karena prinsip penipuan yang sama dapat diterapkan dengan cara yang berbeda. Mereka mengambil keuntungan dari prasangka kebanyakan orang. Karena itulah Dominic, yang jelas-jelas bisa lolos, mengambil risiko dengan berbalik arah dan langsung menyerbu ke arah mobil polisi dan mobil Hernan. Selain membalas dendam pada Hernan, juga karena truk lapis baja yang jatuh ke laut hanya membawa brankas palsu yang tidak berisi uang sama sekali. Itu hanya alat untuk mengalihkan perhatian semua orang. Setelah kejadian ini, perhatian polisi dan siapapun yang tertarik pada 200 juta dolar akan sepenuhnya terfokus pada truk lapis baja yang jatuh ke laut. Mengenai bagaimana orang-orang ini akan menangkap brankas kosong yang berada puluhan meter di bawah, itu tidak ada hubungannya dengan Dominic. Taji, kamu sudah bangun. Dominic menepuk bahu seorang pria kulit hitam pendek di dekatnya. Taji mengangguk dan mengambil banyak alat. Menghubungkan laptopnya ke brankas melalui kabel data, dia sibuk beberapa saat sebelum dia mengeluarkan selembar film tembus pandang dengan cetakan telapak tangan Hernan di atasnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata,
Ayo, sayang, jangan beri aku waktu yang sulit. Jika mereka memiliki tangan Hernan, akan sangat mudah untuk lulus tes sidik jari. Cetakan telapak tangan ini telah disalin ke film, dan ada kemungkinan tes itu gagal. Menonton Taji menempatkan film di atas layar pengenalan dan menekan tangannya di atasnya, semua orang menahan napas. Cahaya biru memindai film di layar. Deng! Dengan suara, indikator merah di satu sisi layar berubah menjadi hijau. Semua orang merinding dan sedikit gemetar. Taji menghela nafas dengan eksplosif. Dia melihat kembali ke semua orang dan mengangkat tangannya untuk memutar kemudi di pintu brankas. Dengan klik ringan, itu perlahan terbuka. Saat pintu terbuka, tumpukan uang tunai mengalir deras. Beban di hati semua orang terangkat. Itu seperti sesuatu yang meledak tiba-tiba dengan ledakan ketika semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Kecuali Anda mengalaminya sendiri, sulit membayangkan seperti apa sensasi melihat beberapa meter kubik uang tunai di depan Anda, terutama ketika uang milik Anda. Roman, pria kulit hitam jangkung, mengepalkan tinjunya dan berteriak kegirangan. Taji menyeka keringat dinginnya. Kedua bersaudara Latino itu mengepalkan tangan untuk merayakannya. Han dan Vanessa masing-masing berdiri di sudut dengan senyum lebar juga. Brian dan Mia juga berpelukan dan berciuman dengan mesra. Terlepas dari ketenangannya yang biasa, bibir Dominic juga berkedut saat dia mencoba menahan keinginannya untuk tertawa. Terakhir, ada juga Vincent yang menyeka air mata dan keringatnya sambil berteriak pada dirinya sendiri, akhirnya aku punya uang untuk memberi makan anak-anakku dan istriku. Sesaat kemudian, pabrik yang ditinggalkan itu dipenuhi dengan sorakan dan tawa. Suasana di pihak Luke, bagaimanapun, tidak terlalu menyenangkan. Bab 524 Kamu salah orang, itu bukan milikku. Mengemudikan Honda biasa-biasa saja, Luke memasuki sebuah bungalow terpencil di suatu tempat di Itaoka. Setelah menyembunyikan mobil, dia menyeret Hernan keluar dari bagasi dan ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, Luke melepas penyamarannya. Berbeda dari operasi sebelumnya, dia mengungkapkan wajahnya kali ini. Tapi wajah yang dengan murah hati dia ungkapkan adalah wajah seorang Afrika-Amerika klasik yang mengenakan kacamata hitam. Selama Dominic dan petugas polisi itu tidak buta, mereka pasti akan melihatnya dengan baik. Memainkan sesuatu di lekukan lehernya, Luke perlahan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan melepas topengnya. Melihat topeng orang kulit hitam yang tampak realistis, Luke terkekeh dan berkata, sayangnya, aku tidak bisa memakaimu sepanjang waktu. Dengan santai meletakkan topeng itu di inventarisnya, dia memusatkan pandangannya pada Hernan, yang punggungnya membelakanginya. Berpikir sejenak, dia masih menutupi kepalanya sebelum dia berjalan di depan Hernan. Sesaat kemudian, jeritan sengsara Hernan bergema di seluruh ruang bawah tanah. Setelah mengerjakan Hernan selama kira-kira 24 jam, Luke akhirnya membuka mulut Hernan dengan kelelahan dari interogasi dan komunikasi mental yang baru dipelajari Luke. Setelah dia memastikan bahwa Hernan tidak lagi berharga, orang besar itu menghilang begitu saja dari dunia ini tanpa suara. Tidak ada tembakan untuk mengantarnya pergi, tidak ada musuh untuk merayakan akhir hidupnya, dan tidak ada antek yang harus diperhatikan, dia hanya naik dalam asap. Di Rio, bawahan Hernan juga memiliki ide yang berbeda. Mereka tidak pernah berhenti mencari Hernan, tetapi hanya sedikit dari mereka yang benar-benar menginginkannya kembali. Bahkan polisi jelas setengah hati dalam pencarian mereka. Hidup, Hernan akan menuntut kesetiaan dan rasa hormat semua orang, tetapi mati, dia bukan apa-apa. Karena status Hernan tidak diketahui, tidak satupun dari mereka yang merasa harus bekerja keras. Mereka tidak bodoh. Sementara suasana di pihak Luke berbeda dari suasana di Dominic, dia mendapat penghasilan yang tidak kurang. Dia memperoleh beberapa akun rahasia Hernan di Kepulauan Cayman, serta kata sandi untuk brankas di berbagai bank di seluruh dunia. Sebagai orang besar yang telah memerintah di Rio selama hampir 10 tahun, Hernan tentu saja memiliki lebih dari 100 juta dolar dalam bentuk tunai. Luke menemukan lebih dari 200 juta dolar di rekening Hernan, serta puluhan juta aset. Sayangnya, uang itu tidak berguna baginya sekarang. Jika dia orang lain, dia hanya perlu mentransfer uang ke rekeningnya dan dia bisa menggunakannya sesukanya. Tapi Lukas tidak bisa melakukan itu. Dia memiliki identitas resmi, dan semakin banyak orang akan memperhatikannya nanti. Yang dia butuhkan bukan sekadar dana legal, tetapi dana yang benar-benar bersih. Itu juga mengapa Luke mencoba menjual paten dan berpartisipasi dalam tambang emas di Boomtown, dia tidak pernah mempertimbangkan pencucian uang. Uang yang dia hasilkan dengan dua cara pertama bersih dan akan tahan untuk penyelidikan apapun. Jika dia menghasilkan banyak uang,
itu hanya akan menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli teknologi atau anjing yang beruntung yang berhasil mendapatkan tambang emas. Hanya dengan cara ini Luke dapat menyimpan catatan yang bersih dan memastikan bahwa dia tidak menjadi target utama bagi orang dan agensi tertentu. Jika tangannya terlalu kotor, cepat atau lambat seseorang akan mengetahuinya dan memegangnya di atas kepalanya. Tidak seperti Tony Stark, yang didukung oleh perusahaan besar, Luke tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan orang atau institusi tertentu. Untuk saat ini, dia akan menjadi polisi yang baik, bersih, dan polos. Itu juga alasan mengapa dia tidak akan pernah menyentuh jarahan dari brankas. Bahkan jika seseorang dalam geng Dominic tertangkap, mereka tidak dapat melibatkan dia dalam perampokan karena dia tidak pernah menjadi bagian dari perencanaan atau operasi, dia juga tidak mengambil bagian dari jarahan. Setelah mengurus semuanya, Luke tidur siang. 1 jam kemudian, dia dibangunkan oleh teleponnya yang berdering. Mengambilnya dengan mata tertutup, dia bertanya dengan mengantuk, "Halo." Setelah keheningan singkat, Vanessa berkata di ujung telepon yang lain, "Ini aku. Aku punya sesuatu untukmu." Luke menguap dan membuka satu mata untuk melihat ke langit, hanya untuk melihat bahwa itu sudah matahari terbenam. Waktu dan tempat. Vanessa berkata, "Di pabrik yang ditinggalkan, sebaiknya sekarang." Luke bersenandung dan berkata, "Beri aku 30 menit." "Oke." Vanessa memberikan jawaban sederhana dan menutup telepon. Luke bangkit dan mengedipkan matanya yang mengantuk. Dia meregangkan tubuh dan berkata, "Oke, aku sudah cukup tidur. Saatnya untuk bertindak." Sambil terkekeh, dia dengan cepat membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum berangkat. Luke tiba di pabrik terbengkalai dengan Hondanya sebelum malam tiba. Pabrik itu sekarang benar-benar kosong. Selain tumpukan barang-barang terbengkalai di salah satu sudut, tidak ada apa-apa lagi di pabrik kecuali sofa dan mobil. Menghentikan mobil di dekat sofa, Luke keluar dan tersenyum pada Vanessa, yang baru saja menutup pintu masuk. "Halo, kamu dalam suasana hati yang baik hari ini." Vanessa terlihat santai. Dibandingkan dengan ketika dia mengalami nasib buruk sebelumnya, dia praktis bersinar. Mendengar Luke, dia menatap mobilnya dan bertanya, "Di mana mobil yang lain?" Luke berkata sambil tersenyum, "Itu dicuri." Vanessa menatapnya sejenak. "Kamu benar-benar ceroboh." Luke melangkah maju dan meletakkan tangannya di pinggul Kate, membelai lembut. "Itu benar, ini juga ceroboh." Vanessa mengangkat sebelah alisnya. Tidak terganggu oleh tindakannya, dia hanya mengangguk ke tas besar di sofa. "Itu $5 juta dari Dominic untuk menyelamatkan mereka berempat." Luke terkekeh saat tangannya bergerak lebih rendah. "Tidak, aku tidak menyelamatkan satupun dari mereka. Mereka mendapatkan orang yang salah." Vanessa hendak berkata, "Itu tidak mungkin," tapi dia bukan idiot. Pikirannya berputar, sebelum dia mengerti, dan mata elektriknya yang menawan melebar. Jadi, hanya seorang pria tak dikenal bertopeng yang menyelamatkan Hobbs dan Dominic. Lukas mengangkat bahu. "Betul sekali. Saya hanya turis yang taat hukum. Ketika saya kembali ke La, saya akan menjadi petugas hukum yang ketat. Mengapa saya membuat masalah di Brasil?" Vanessa geli. "Apakah kamu serius?" Lukas mengangguk. "Ya, benar." Vanessa berkata, "Itu $5 juta. Apa kamu yakin?" Luke mengangguk tanpa basa-basi. "Positif. Itu benar-benar bukan milikku." Tanpa berkata-kata sejenak, Vanessa berkata dengan jengkel, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Hubungi Dominic dan yang lainnya kembali dan beritahu mereka bahwa ada lebih banyak uang di sini untuk mereka." Tim Dominic telah berpisah untuk menikmati uang itu. Asisten Vincent juga pergi mencari istri dan putrinya setelah mengambil uang itu. Jadi, Vanessa benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan uang itu. Melihat ekspresi kesalnya, Luke terkekeh saat tangannya bergerak ke atas lagi. "Saya ingat seorang wanita yang kehilangan mobil yang membawa lebih dari $10 juta di New York." Vanessa meliriknya dan tersenyum tidak senang. "Betul sekali. Berkat kerja keras seorang detektif polisi, wanita itu berakhir dengan tangan kosong dan hampir harus berenang kembali ke Brasil dengan telanjang bulat."